Oke, kali ini kita akan membahas tentang kekongruenan pada bidang datar segitiga. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kekongruenan pada bidang datar segi 4 dan segi-segi lainnya di episode sebelumnya. Jadi bagi kalian yang ketinggalan dengan kekongruenan pada bangun bidang datar di segi 4 dan segi lainnya, nanti bisa cek di channel ini. Oke, langsung aja kita masuk ke bab ini, kekongruenan pada bidang datar segitiga. Segitiga, menurut kalian apa itu segitiga? Ya, ini dia segitiga. Kalau misalnya kita lihat bentuknya segitiga, banyak orang yang sudah paham tentang segitiga. Karena pelajaran ini sudah dipelajarin mulai dari sekolah dasar. Nah, segitiga. Coba perhatikan. Segitiga memiliki tiga sisi. Perhatikan garis panah berwarna hijau. Oke. Satu, dua, tiga. Segitiga memiliki tiga sisi. Kemudian segitiga juga memiliki tiga sudut. Kita beri nama sudut A, B, dan C. Nah, inilah yang dimaksud dengan segitiga. Artinya segitiga merupakan suatu bangunan yang memiliki tiga sisi dan tiga sudut. Bagaimana dengan panjang sisi dan besar sudutnya? Nah, itu berbeda-beda. Tergantung segitiga apa yang dibentuk. Nah, kemudian yang ketiga, jumlah ketiga sudutnya adalah 180 derajat. Jika sudut A ditambah dengan sudut B ditambah dengan sudut C, maka keseluruhan dari jumlah sudut pada segitiga ini adalah 180 derajat. Nah, kapan dua atau lebih segitiga dikatakan kongruen? Nah, dua segitiga dikatakan kongruen apabila jika ketiga sisinya sama panjang. Artinya ketika ada segitiga memiliki panjang sisi antara segitiga yang satu dan segitiga yang lain, itu panjang sisi-sisinya adalah sama panjang. Contoh, perhatikan segitiga kuning ini dan segitiga hijau. Dia memiliki jumlah sisi yang sama panjang. Jika pada sisi ini dia memiliki satu garis, maka di sisi yang ini juga memiliki satu garis. Demikian dengan yang dua garis, dia juga memiliki panjang dua garis, pada sisi miring memiliki panjang tiga garis, dan pada sisi miring segitiga hijau juga memiliki tiga garis. Nah, garis X, panjang X akan sama dengan panjang X, demikian juga panjang Y akan sama dengan panjang Y, panjang Z akan sama dengan panjang Z. Kemudian, jika dua sisi bersesuaian sama panjang dan satu sudut bersesuaian sama besar. Maksudnya seperti apa? Mari kita lihat contoh segitiga berikut. Nah, ada segitiga kuning dan segitiga hijau dengan panjang sisi masing-masing X, kemudian dengan panjang alas itu sama dengan Y, kemudian memiliki sudut yang dibentuk antara X dan Y. Ini dia, ada sudut A dan sudut A. Jadi dia memiliki dua panjang sisi yang sama dan memiliki nilai satu sudut yang bersesuaian sama besar. Maka ini juga disebut dengan segitiga, dua segitiga yang kongruen. Nah, kemudian selain dua syarat tadi, ada juga segitiga bisa dikatakan dua atau lebih segitiga bisa dikatakan kongruen jika satu sisi bersesuaian sama panjang dan dua sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, contoh kembali ke segitiga kuning dan hijau tadi, jika satu sisi bersesuaian sama panjang. Contoh, pada segitiga kuning dan hijau memiliki panjang sisi yang sama yaitu X dan memiliki sudut. Kita lihat sudut yang di atas, ini ada sudut A yang dibentuk oleh segitiga kuning, kemudian segitiga hijau juga memiliki sudut A pada sudut yang bersesuaian. Kemudian juga memiliki sudut B pada sudut yang bersesuaian. Maka ini juga dikatakan dua segitiga yang kongruen. Kemudian bagaimana
dengan segitiga-segitiga yang lain? Apakah hanya berlaku pada segitiga yang berbentuk seperti ini? Tidak. Ini semua berlaku untuk semua jenis segitiga. Semua segitiga berlaku tiga syarat ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan segitiga memiliki tiga sudut yang sama, maka kita belum bisa memastikan kekongruenannya. Nah, kalau tiga sudutnya uh, bersesuaian dan maksud saya jika tiga sudut pada segitiga ini sama sudutnya, sama antara yang kuning dan yang hijau, maka kita belum bisa memastikan dia kongruen ataupun tidak. Nah, lanjut ke contoh soal berikutnya. Coba kita perhatikan di sini ada segitiga yang A, B, C, ini segitiga merah, dan segitiga B, C, D yang segitiga kuning. Nah, kemudian memiliki panjang sisi yang sama antara AC memiliki satu garis, BC pun satu garis, kemudian sisi alasnya dua garis, demikian juga dengan segitiga yang kuning dua garis. Nah, yang ditanya adalah buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga BCD. Nah, yang pasti kita sudah bisa memastikan bahwa sisi alas AB memiliki panjang sisi dua garis dan CD pun memiliki panjang sisi dua garis. Maka dia dinyatakan panjang sisi yang sama. Satu panjang sisi yang sama. Kemudian tingginya coba perhatikan segitiga merah AC dan BD memiliki panjang memiliki tinggi yang sama, yaitu satu garis. Kemudian coba kita perhatikan sisi miringnya. Pada segitiga merah memiliki panjang sisi miring BC. Perhatikan BC. Pada segitiga yang kuning juga sama, memiliki panjang sisi BC. Artinya memiliki segitiga ABC dan segitiga BCD memiliki tiga panjang sisi yang sama. AB sama dengan CD, AC sama dengan BD, BC sama dengan BC. Maka ini ketiga panjang sisi ini memiliki atau memenuhi syarat segitiga yang kongruen. Maka kita nyatakan bahwasanya segitiga ABC kongruen dengan BCD itu terbukti. Nah, masuk ke contoh lain. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, pada gambar terdapat segitiga ABCD, ABC, dan segitiga CDE. Kemudian pada gambar diketahui bahwasanya panjang sisi AB itu sejajar dengan panjang sisi DE. Kita dapat lihat pada garis panah berikut ini. Kemudian panjang sisinya juga ini sama dengan panjang sisi yang ada di DE. Pertanyaannya adalah buktikan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga CDE. Oke, yang pertama kita lihat bahwasanya segitiga AB panjang sisinya sama dengan panjang sisi DE, sehingga kita dapat simpulkan bahwa AB itu sama dengan DE. Kemudian perhatikan garis panah ke bawah, ini merupakan tanda bahwasanya panjang sisi AB dan DE ini adalah sejajar. Seperti kita ketahui, jika ada dua garis seperti ini, ada dua garis yang dipotong oleh satu garis, maka ada sudut-sudut yang bernilai sama. Maksudnya seperti apa? Coba perhatikan. Jika pada sudut yang dibentuk di gambar ini adalah sudut alfa, maka sudut yang berada di depannya adalah sudut alfa. Nah, sudut ini disebut dengan sudut-sudut yang bertolak belakang. Jadi sudut-sudut yang bertolak belakang nilainya adalah sama. Kemudian ada juga nilai yang sama dengan nilai alfa, yaitu sudut-sudut yang berseberangan seperti ini. Nah, jika di sini alfa, maka di sini pun alfa. Nah, pada gambar ini dapat kita aplikasikan ke segitiga di soal ini. Kita pisah dulu gambarnya. Nah, ini gambarnya sama ya, ini Bapak pisah ke sini. Nah, jika pada sudut A bernilai alfa,
otomatis nilai di sudut E pun bernilai alfa karena dia berseberangan. Demikian juga jika di sudut D adalah beta, maka di sudut B juga beta. Nah, selain panjang sisi yang sama, berarti ada dua sudut yang sama, yaitu sudut A sama dengan sudut E sama dengan alfa. Kemudian sudut B sama dengan sudut D adalah beta. Artinya, pada gambar ini memiliki satu sisi yang memiliki panjang yang sama, yaitu AB sama dengan DE, dan memiliki dua sudut yang sama besar, yaitu sudut A dan sudut E, serta sudut B dan sudut D. Artinya gambar ini dapat kita buktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga CDE terbukti bernilai kongruen. Nah, masuk ke contoh yang berikutnya. Nah, coba perhatikan lingkaran merah ini. Di dalam lingkaran merah ini memiliki terdapat dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga CDE. Pertanyaannya adalah, jika titik C adalah pusat lingkaran, ini titik C adalah pusat lingkaran, buktikan bahwasanya segitiga ABC kongruen dengan segitiga CDE. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya garis yang dibentuk antara titik pusat dengan garis terluar lingkaran itu dimaksud dengan jari-jari. Artinya, jika CD adalah jari-jari, ya, CD adalah jari-jari, maka BC pun bernilai jari-jari. Nah, kita dapat membuktikan bahwasanya BC, garis sisi BC, itu akan sama dengan panjang sisi CD, yaitu bernilai R. Demikian juga dengan garis yang dibentuk antara AC dan CE, bernilai R. Nah, dua panjang sisi BC itu dan AC itu sama dengan CD dan CE yang masing-masing bernilai jari-jari atau bernilai R. Kemudian, seperti yang kita ketahui bahwasanya dua garis yang saling berpotongan memiliki nilai sudut bertolak belakang yang sama. Ini dia, ada dua garis ACE dan juga BCD. Kita sebut saja ini AC dan BD, ini dua garis yang saling bertolak belakang. Dua garis yang saling berpotongan. Maka nilai-nilai yang bertolak belakang adalah sama. Jika pada garis yang dibentuk di sini adalah alfa, maka sudut di sisi sudut yang lainnya adalah ada alfa. Nah, jika di sudut ini adalah beta, maka di sini juga bernilai beta. Nah, kita sudah dapat membuktikan bahwa sudut C pada segitiga ABC itu bernilai alfa, demikian juga dengan sudut C pada segitiga DCE bernilai alfa. Nah, artinya pada gambar ini memiliki dua sisi yang memiliki panjang yang sama, kemudian satu sudut memiliki nilai sudut yang sama besar. Dan ini pada gambar ini maka kita dapat menyatakan bahwasanya ini terbukti bahwa segitiga ABC terbukti kongruen dengan segitiga CDE. Masuk ke contoh lain. Perhatikan gambar trapesium di bawah ini. Nah, diketahui panjang sisi AB sejajar dengan CD, maka kita tulis dulu AB sejajar dengan CD. Kita buat tanda panah ke arah ke kanan atau ke arah ke kiri juga boleh. Kemudian panjang sisi EC sama dengan ED. EC sama dengan ED. Kemudian panjang sisi EA sama dengan panjang sisi EB. Yang ditanya adalah berapa pasang segitiga yang kongruen, tuliskan dan buktikan. Nah, pada gambar trapesium ABCD ini kita dapat melihat ada beberapa segitiga. Kita coba lihat AEC, ini AEC, dan kira-kira yang sama dengan BED. Nah, kita keluarkan dulu AEC dan BED. Nah, dari gambar kita dapat lihat bahwa sudah diketahui ini dua sisi yang sama nih, yaitu sisi EA, ini EA, segitiga panjang sisi EA dan panjang sisi EB. Kemudian panjang sisi EC dan panjang sisi
ED. Sudah 2 diketahui. Nah, kalau kita perhatikan, ini ada 2 garis yang saling berpotongan. Nah, seperti yang kita ketahui, 2 garis yang berpotongan memiliki nilai yang bertolak belakang sama. Sehingga kita dapat lihat bahwa jika segitiga AEC memiliki sudut alfa, maka segitiga BED juga memiliki sudut alfa. Artinya sudut E pada segitiga AEC sama dengan sudut E pada segitiga BED. Nah, kita dapat buktikan bahwasanya ada 2 panjang sisi yang sama dan 1 besar sudut yang sama. Artinya terbukti bahwa segitiga pertama ini adalah segitiga yang kongruen. Kita namai segitiga ini segitiga yang pertama. Kemudian selain segitiga ini yang mana lagi kalau bisa kita lihat? Coba perhatikan segitiga ABC, nih ABC dan segitiga ABD. Nah, dapat kita lihat ya. Ini dia. Artinya, ketika sudah kita ketahui bahwa ini kongruen, maka nilai EC akan sama juga dengan nilai BD. Ini panjangnya akan sama karena kita sudah ketahui ini kongruen, dan memiliki sudut yang sama. Nah, kita pisah ya. Nah, seperti ini. Kalau dari segi gambar, maka kita sudah dapat pastikan bahwasanya nilai ini adalah kongruen. Nah, segitiga pada panjang sisi AB, di sini dia AB, maka di sini pun dia AB. Nih, sama-sama alasnya AB. Berarti sudah otomatis panjang sisinya adalah sama. Kemudian panjang sisi AC, ini AC, ini ada 3. Kemudian sama dengan panjang sisi BD, ada 3 garis juga. Kemudian panjang sisi BC 2 tambah 1 dan AD pun 2 tambah 1. Artinya memiliki 3 sisi dengan panjang yang sama, terbukti kongruen. Inilah segitiga yang kedua. Kemudian ada nggak kira-kira segitiga lain yang kongruen, yang menurut kalian sama? Ada ya. ACD, ini ACD, ini ACD, kemudian BCD. Nah, kita pisah dulu gambarnya biar enak. Nah, segitiga ini juga sudah diketahui bahwasannya panjang sisi alas CD sama dengan CD karena mereka sama-sama menggunakan garis yang sama, yaitu CD. Kemudian panjang sisi AD akan sama dengan panjang sisi BC 2 tambah 1. Nah, kemudian AC pun akan sama dengan BD, sama-sama garis 3. Terbukti bahwasanya segitiga ini kongruen, adalah segitiga yang ketiga. Nah, kita tinggal hitung berapa pasang segitiga yang kongruen. Maka yang pertama ada segitiga AEC sama dengan BED, kemudian ABC sama dengan ABD, dan ACD sama dengan BCD. Ada 3 pasang segitiga yang kongruen. Nah, terima kasih. Untuk episode berikutnya kita akan membahas tentang kesebangunan dan bangun datar.